Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua yang sama-sama kita hormati, kita muliakan pimpinan Pondok Pesantren Haji Rosidin, Bapak Kiai Haji Asy'ari Akbar. Terima kasih, alhamdulillah bisa silaturahim lagi. Mendarat lagi pulang kampung. Mohon maaf kemarin ketika kegiatan lomba kelurahan ada kegiatan apaan, yaitu penilaian atau pembinaan keluarga kelurahan sadar hukum di tempat lain. Jadi Pak Asisten ya kemari, iya luar biasa, dan masuk 3 besar loh Pak Lurah Lubang Buaya, luar biasa ya Pak Camat. 3 besar dari 65 kelurahan itu nggak gampang. Ya mudah-mudahan ya sudah menjadi yang terbaik dari yang baik. Yang saya hormati, saya banggakan, alhamdulillah saya bahagia sekali Bapak Ibu bisa bersama Bapak Ibu hari ini. Bapak Mr. Niko Barito luar biasa, Dubes Sesos ya, Sesos keren. Rasa-rasanya kalau dengan 115 pulau hampir mirip dengan Pulau Seribu. Kita punya 111 pulau ya Bu Kasudin di Pulau Seribu. Bapak sudah pernah ke Pulau Seribu? Wih, keren. Tepuk tangan dong, tepuk tangan. Kita yang belum kasih sosial tadi ya kata Pak MC. Iya, dari 111 hanya 13 yang berpenghuni, yang ada penduduknya. Yang lainnya merupakan hamparan ya. Dan itu kekayaan tanah air Indonesia yang luar biasa. Kita memiliki disebutnya Kepulauan Seribu ya. Kalau mau hitung sendiri 1000-nya. Iya. Tapi luar biasa. Tentu saya bayangkan negara Republik Seychelles ini merupakan bagian yang kita kenal dari Madagaskar tadi, Pak. Ini berarti tempat luar biasa yang sering dikunjungi oleh negara-negara besar, negara-negara khususnya di sekitar Afrika dan Eropa, kemudian juga dari Arab Saudi dan Qatar. Itu berarti bukan main-main di potensinya nih Pak Kiai. Mungkin next ada pertukaran ya ilmu dari studi banding santri ke sana, melihat implementasi langsung bagaimana mengimplementasikan e-governance-nya ya Bu Aliani sana. Mungkin meng-create sebuah negara kepulauan memang itu sebenarnya tidak terlalu bukan hal yang mudah juga, karena kan dengan pulau-pulaunya ini menyambungkan ya, mengkoneksikan itu tentu butuh sebuah sistem. Kalau bicara darat kita hanya pakai jalur darat saja, tapi ketika berjajar pulau-pulau gitu ya, kita butuh sebuah sistem yang cepat, efektif menyambungkan dengan sistem itu ya. Memang kita harus menuju ke e-governance. Terima kasih Pak Dubes, bahagia bisa bertemu Bapak hari ini. Dan tentu saya juga bahagia ketemu Ibu nih, luar biasa, Kepala Perwakilan Bank Indonesia, wilayah Indonesia untuk Provinsi DKI Jakarta. Luar biasa Ibu Dr. Arliana, keren banget Ibu tadi sambutannya, mendukung penuh. Sepertinya sudah langsung ketok palu Pak Kiai. Amin. Amin. Karena saya dengar Bank Indonesia pun juga sangat fokus terhadap pengembangan ekonomi. Salah satunya adalah vokalisnya Ibu. Di dalam vokalis Habitra itu di dalamnya ada vokalis ya. Nah, vokalis ini adalah yang mengelola, salah satunya adalah sampah ya. Bagaimana sampah menjadi bernilai. Ini juga hal yang menjadi penting, bagaimana mengedukasi semua generasi bagaimana kita memperlakukan sampah bukan sekedar sebagai barang dibuang, tapi barang yang bermanfaat. Terima kasih Ibu bersama Pak Deputi, terima kasih, luar biasa. Terus kami dapat semangat di Jakarta Timur, khususnya menjadi tempat pertama uji coba hari ini. Terima kasih. Dan yang saya hormati, hadir juga dari pimpinan PT Patra Aksa Jaya, Bapak Hussein Mahardika. Oh ini masih muda, Bang Ardika saya panggilnya deh. Bersama seluruh jajaran ya, ada beberapa yang hadir di sini. Dan tentu dari Bapak Ibu, dari para pengurus pesantren dan Habitren, terima kasih hadirannya. Saya hadir bersama jajaran wilayah dari Jakarta Timur. Ini paling pojok Ibu Susi dari bagian perekonomian Jakarta Timur. Kemudian Ibu Reni, ini Kasudin Perhubungan Jakarta Timur. Kemudian tadi di samping saya ada Pak Camat Cipayung, Pak Ditonga, dan Pak Dede Lurah Lubang Buaya yang punya buaya. Ya, Bapak Ibu hadirin undangan yang berbahagia. Alhamdulillah Rabbil Alamin, mari selalu bersyukur
bahwa hari ini kita masih diberikan nikmat sehat, sehingga kita bisa bertemu di sini dalam satu kegiatan yang insya Allah untuk menjadikan kebaikan umat, kebaikan masyarakat, dan kesejahteraan masyarakat. Betul tadi Bapak Ibu telah sampaikan bahwa pasca pandemi COVID kita menyisakan sebuah PR yang tentu harus dilakukan oleh seluruh komponen. Ketika semua komponen, semua entitas melakukan hal sama untuk perbaikan ekonomi, baik dalam bidangnya masing-masing, kita seperti roda yang berputar bersama. Ketika roda ini berputar bersama menuju satu titik, mudah-mudahan perekonomian masyarakat Indonesia khususnya kembali pulih. Dan gagasan baik hari ini tadi dibangun oleh Pak Niko, Bu Ariana, dan Pak Kiai. Kita akan melihat bahwa ada uji coba bagaimana sebuah pesantren, sebuah komunitas ataupun klaster di mana di dalamnya adalah para santri, ada para pendidik, dan kemudian kelompok lingkungan pesantren yang akan membuat satu implementasi mininya dari e-governance atau di sini e-parkir, gitu kan. Kalau tadi saya nggak salah tangkap, artinya apakah memang areanya masuk ke dalam area pesantren saja? Kalau kita bicara digitalisasi santri parkir, mungkin nanti lebih clearnya kalau dipaparkan, apakah hanya mencangkup rulingnya hanya di dalam pesantren atau masuk ke luar area keluar pesantren. Nah, ini nanti kita lihat, karena di dalam lingkup pesantren tentu ada SOP pesantren, gitu ya. Begitu kita keluar pagar pesantren, ini ada tentu ketentuan peraturan terkait bagaimana undang-undang perparkiran yang menjadi salah satu hal yang memang pemerintah daerah fokuskan sebagai salah satu pundinya masuk ke kas daerah. Ini kita sama-sama lakukan, atau kita menjadi satu bagian kolaborasi ya. Tadi sebut Pak Niko, jadi di sini ada nanti kantor besarnya UPT Parkir misalkan, nanti di sini kantor cabangnya pesantren, gitu kan. Kita akan lihat bagaimana pemerintah daerah mengatur penyelenggaraan pemerintahan daerah, Bapak Ibu, bahwa kita punya urusan yang disebut dinas perhubungan ini, nanti di dalam wadahnya itu ada BUMD, yaitu UPT Parkir. UPT Parkir ini langsung di bawah secara teknis, operasional dan fungsional itu adalah di bawah dinas, di bawah kepala dinas perhubungan. Jadi Bu Reni sebagai suku dinas perhubungan itu membawahi wilayah kerjanya adalah wilayah Jakarta Timur. Tapi untuk parkir itu ada inline langsung di atas vertikalnya dengan dinas perhubungan. Jadi Kadis, kalau dinas perhubungan di bawahnya langsung dengan UPT, salah satu UPT di dalam dinas yang kita sudah jadikan BUMD. Ketika sudah BUMD, memang harapannya memang badan usaha milik daerah ini menjadi pundinya APBD DKI. Dan berita baiknya bahwa BUMD UPT Park ini adalah salah satu UPT yang sudah mandiri. Betul. Ya, kita punya banyak UPT, hampir 500-an. Kebetulan sebelum saya di timur kembali, saya di barat 2 tahun. Sebelumnya saya kepala biro organisasi di Provinsi DKI Jakarta. Kami membina 500-an lebih UPT. Dan UPT itu yang kebanyakan adalah puskesmas, rumah sakit itu UPT, sekolah gitu ya. Tapi untuk UPT itu kita evaluasi di Monet hanya satu yang mandiri, baru mandiri yang betul pure itu adalah UPT Parkir. Ini menarik ini, berarti artinya ketika ada gagasan baik mengajak untuk kolaborasi dari sisi digitalisasi ini, menurut saya ini adalah meluaskan lagi wilayah kerja UPT Parkir sehingga menambah, mensupport. Bapak Ibu kita ketahui memang kalau kita bicara peta DKI ini kan tidak satu secara secara satu similar ya. Kita punya dinamika sekali, kita punya banyak sekali heterogenisasi khususnya di dalam area-area tertentu. Banyak masih ada zona-zona merah. Nah, kalau kita bicara park itu ada zona hijau, ada zona merah. Zona merah, Bapak Ibu park di situ siap-siap untuk dicabut pentilnya kalau motor, kalau misalnya mobil di derek. Nah, ini nanti memang perlu ada diskusi lokasinya yang mana. Kan kita bicara lokasi zona hijaunya dulu. Bicara zona hijau yang memang sudah jelas.
Dan ketika nanti DKI dalam konsep bahwa ke depan kita e-governance dan juga kita ke depan menjadi negara yang memang kota yang maju, modern dengan adanya transportasi yang sudah secara transportasi diatur secara massal, memang kita butuh kantong-kantong parkir. Ini bagus banget Bapak Ibu idenya. Waktu itu kita mengatakan program prioritas Pak Gubernur, Pak PJ Gubernur adalah mengatasi kemacetan. Di tahun 2000 di masa pemimpinan beliau adalah salah satunya adalah kemacetan. Tapi Bapak Ibu lihat dan amati setiap hari masuknya kendaraan bermotor roda 4 atau roda 2 dari ujung-ujungnya Jakarta itu masuk ke dalam Jakarta berapa banyak tiap hari. Sebagian besar sudah menggunakan moda massal seperti kereta atau bis. Kemudian mereka menempatkan kendaraannya di sisi-sisi luar atau disebut namanya kantong parkir. Nah, seandainya pondok pesantren Haji Rasyidin memiliki luas area tanah atau bidang yang bisa dijadikan kantong parkir, ini luar biasa Pak Kiai. Karena ini betul bisa menyelesaikan persoalan yang ada di DKI Jakarta, bagaimana menempatkan tadi kantong-kantong parkir. Selama ini memang ada secara swadaya, secara masyarakat menggunakan tanahnya untuk digunakan kantong parkir. Itu nanti mungkin bisa dijadikan salah satu solusi selain mengatur parkir yang memang ada di dalam pesantren atau di area luas lingkungan pesantren. Prinsip kami dari pemerintah Kota Jakarta Timur sangat mendukung dan apresiasi. Dan saya sampaikan juga salam hormat dari Bapak Wali Kota Provinsi Jakarta Timur, Bapak Haji Muhammad Anwar. Beliau rutinitas Selasa dan Jumat itu naik sepeda Pak Dubes. Naik sepeda keliling wilayah. Dan beliau hebat sekali, 40 kilo. Kuat, 40 kilo. Pak Camat nih biasa nemenin. Ya, Pak Camat nemenin, nggak tahu di titik finishnya kayaknya nemeninnya ya. Ada yang menemani di titik start, ada yang di titik finish. Katanya sih, nggak perlu proses, yang penting hasil. Nah, jadi yang penting di finishnya kita ketemu. Seperti itu rata-rata. Beliau sangat kuat dan tujuannya adalah melihat langsung persoalan di wilayah. Ada saluran macet, ada progres pembangunan danau. Cipayung ini paling banyak danau Pak Dubes. Ada danau, kita ada sebutannya kalau 1000 danau kayaknya mungkin kalau kita sebut, tapi memang danau kita cukup banyak di Pondok Ranggon, di Setu, di Cilangkap, Munjul. Ini semua kita sudah dalam proses pembangunan danau untuk resapan air RPH. Nah itu salah satu kegiatan. Jadi salam hormat dari Pak Wali untuk Bapak Ibu semua. Kembali bahwa ini menjadi gagasan yang sangat baik. Saya pikir ini adalah awalan bagaimana kita menjahit sebuah gagasan dan bagaimana kita akan membangun sebuah komunikasi. Saya nantinya akan tentu bisa dalam diskusi ini mungkin bisa melibatkan ke UPT Parkir ya nanti Pak Kiai. Mungkin hari ini Ibu Kasudin sebagai tuan rumahnya di Dinas Perhubungannya, nggak apa-apa nanti next kita undang lagi untuk yang UPT Parkir sehingga biar ketemu nanti biar kalau saya sih ngebayanginnya ini bagus dan kita harus jadi kekuatan. UPT Parkir itu membawa se-DKI Pak. Nah lingkupnya se-DKI. Nah kalau yang di bawahnya ada di timur ada yang membantu seperti ini menurut saya bagus. Tinggal kita kan tujuannya 3 ya tadi kalau nggak salah amanah ya, kemudian tadi transparansi ya, bagaimana transparansi kita membangun masyarakat mengajak yuk transparansi. Ketiga akuntabel gitu ya, akuntabel bagaimana dana tadi parkir jika untuk retribusi sharing cost untuk pemulihan ekonomi ini kan bagus banget clear bahwa kita ajak masyarakat berbuat tapi kita juga support untuk pembangunan wilayah yang untuk masyarakat lagi nanti kuncinya. Ya, menurut saya ini bagus banget dan mendidik masyarakat untuk cashless memang butuh waktu dan butuh uji coba berbagai sistem. Karena selama ini dulu kita masih kaget-kaget ya dengan bayar tol pakai kartu ya, awalnya masih suka banyak yang ketinggalan atau banyak yang lupa ngisi gitu kartunya. Nah ini memang ke depan perlu lagi memang banyak item-item yang menggunakan kartu sehingga hari ini kita sepakat ya bahwa kita lebih mending ketinggalan dompet daripada ketinggalan HP. Benar ya Bu Arlia ya? Saya ketinggalan HP, panik Pak. Kalau ketinggalan dompet, udah biarin deh.
nggak ada isinya sekarang dompet ini. Dompet itu penunggunya sekarang paling hanya KTP ya, dan paling kartu-kartu saja gitu. Jadi tidak lagi butuh dompet yang gemuk ya. Kalau dulu kan kelihatan ya bagaimana prestisi seseorang ketika dompetnya penuh gitu ya. Ketika laki-laki mungkin kantong kirinya agak sedikit ke belakang, oh dompetnya penuh, oh dia tajir gitu. Tapi hari ini yang kita lihat adalah HP-nya, iya nggak? Ketika HP-nya bisa berakses, bisa smart gitu, bisa ngapain aja, berarti orang ini keren gitu ya. Jadi memang hari ini sudah berubah. Disruptif kita sudah rasakan di mana-mana. Sejak taksi kuning sudah tidak kelihatan lagi di jalan raya, dan kita sekarang mau apapun dengan hanya satu jari, hidup kita ada di genggaman tangan. Ini kita sudah berada di dalam dunia yang sudah berubah, dan kita pun harus juga menjadi berubah untuk lebih baik. Jadi teknologi itu jangan menyusahkan, tapi teknologi untuk memudahkan. Ya, sekali lagi kami dukung Bapak Ibu semuanya kegiatan hari ini. Habitran adalah holding ekonomi dan bisnis pesantren. Pak Kiai sebagai leadernya di DKI Jakarta, keren banget. Jakarta Timur ada di sini, berarti untuk DKI Jakarta untuk uji cobanya ya Pak Kiai. Mudah-mudahan bisa terus berinovasi. Bukan hari ini Bapak Ibu, saya masih jadi lurah pun, lurah muncul dulu sudah sering ikut hadir acara di sini, diundang langsung. Kemudian apalagi pas lagi tugas sebagai camat 5 tahun lalu, selama 5 tahun kegiatan di pesantren ini cukup banyak, cukup inovatif, dan yang paling menarik buat saya, pesantren ini tidak pelit untuk berbagi ilmu dan selalu mau bekerja sama bersama masyarakat. Jadi pesantren ini hadir juga untuk lingkungannya, dan masyarakat juga keren bisa masuk ke sini. Ini yang menurut saya. Jadi tembok-tembok yang ada di sini hanya sebagai pembatas saja. Tembok ini menyatu dengan masyarakat, sehingga kebutuhan masyarakat, kebutuhan pesantren saling mensupport. Ini luar biasa. Mudah-mudahan bisa menginspirasi buat pesantren lainnya, dan Pak Kiai bersama seluruh jajaran pengurus terus berinovasi. Baik Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, demikian yang saya sampaikan atas kehadirannya, atas ide gagasan hari ini. Saya sangat bangga dan terima kasih. Dan tentunya saya berharap bahwa dengan niat dan ikhtiar ini kita harapkan bisa berjalan lancar dan memberikan manfaat buat kita semua. Dan saya datang ke sini juga ada pesan. Kalau bukan karena tinta, tidak akan kutulis sebuah puisi. Kalau bukan karena cinta, saya nggak datang ke sini. Demikian, lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.